Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam dakwah Islam pencerahan. Telah sekian lama sobat-sobat umat Islam, kebanyakan mereka yang masih awam, ya, dicekoki, didoktrin bahwa wali itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membuat keajaiban-keajaiban, orang-orang yang sakti, bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia biasa. Nah, ini yang dicekoki dan didoktrin kepada umat Islam dan sebagian besar yang masih awam mengenai wali, sobat-sobat. Apalagi yang mencekoki, yang mendoktrin mereka, di depan namanya ada embel-embel Gus, embel-embel Kiai, embel-embel Habib. Nah, ini semakin membuat mereka yakin, semakin mereka seperti dicocok hidung. Mereka ikuti saja, mereka percaya saja, mereka yakin saja tentang apa yang disampaikan. Padahal itu dongeng. Dongeng untuk menguatkan cengkeraman mereka kepada sebagian besar umat Islam yang masih awam. Padahal kalau saja mereka mau sedikit menggunakan akal pikiran mereka, menggunakan logika mereka yang sehat, mudah saja sebenarnya. Lihat saja bagaimana Nabi. Apakah Nabi membuat keajaiban-keajaiban? Apakah Nabi memiliki kesaktian? Apakah Nabi mempunyai ilmu kebal? Bisa menghilang, bisa terbang, bisa membelah diri? Karena ada seorang Habib yang bisa membelah dirinya, dia bisa melakukan sholat di Mekah, sobat-sobat. Padahal dalam waktu yang sama dia sedang berada di hadapan jamaahnya. Tapi karena dia seorang wali, katanya dia bisa membelah diri. Jadi satu tubuh dia di hadapan jamaahnya, satu tubuhnya bisa berada di Mekah. Nanti ada cuplikan video yang yang membongkar dusta ini, sobat-sobat. Nah, kemudian Nabi kan pernah bersabda bahwa tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, berdasarkan bangsa, ras, warna kulit. Tidak ada kemuliaan berdasarkan itu semua, kecuali ketakwaan. Dan
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kenapa kita harus mempercayai dongeng mereka yang punya gelar-gelar gus, gelar-gelar kiai, dan bahkan Habib yang katanya keturunan Rasulullah, tetapi sekarang akhirnya terbongkar, ya, nasab mereka terputus, dan mereka bahkan bukan orang Arab, tetapi keturunan Yahudi. Ya sekarang kan terbongkar. Nah, jadi, ya, jika saja mereka mau menggunakan logika mereka, akal pikiran mereka yang sehat, mereka tidak akan, ya, terbelenggu pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang diselewengkan dari kebenaran yang sebenarnya, kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya selama ini kan persepsi masyarakat, khususnya sebagian besar kaum awam, wali itu seperti itu, sakti, ya. Nah, bahkan, ya, ada yang berperilaku seperti orang gila, mereka anggap wali. Padahal kalau kita kembali, ya, menggunakan akal pikiran kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau kita lihat Nabi dan para sahabat. Nah, bukankah kita mengakui bahwa Nabi dan para sahabat adalah, ya, yang paling wali, yang paling dikasihi dan dicintai Allah, ketimbang, ya, yang mereka sebut wali, yang kehidupannya jauh setelah Nabi dan para sahabat meninggal. Nah, bukankah Nabi tidak melakukan hal yang aneh-aneh? Ya, Nabi tetap melakukan, ya, dengan, ya, kemampuan manusia biasa. Cuma bedanya Nabi dituntun oleh wahyu. Bukankah Nabi, ya, luka di perang Uhud? Bukankah gigi Nabi ada yang tanggal ketika, ya, terjadi kekisruhan di perang Uhud? Ya, kalau memang apa yang dilakukan oleh para wali dibolehkan oleh Allah, seperti punya ilmu kebal, bisa terbang dan sebagainya, tentu Nabi sudah diberikan, sudah diizinkan Allah untuk, ya, memiliki ilmu semacam itu. Tetapi ternyata tidak, sobat-sobat. Nah, baiklah sobat-sobat, rasanya sudah saatnya saya menayangkan cuplikan video yang merupakan counter attack bagi pemahaman wali yang dipahami oleh sebagian umat Islam selama ini. Nah, kita tonton dan simak videonya, sobat-sobat. Siapakah itu wali Allah? Jawabannya, wali adalah mukmin yang bertakwa. Dalilnya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan tidak juga bersedih. Alladzina amanu kanu yattaqun, dan orang-orang yang beriman yang bertakwa.
Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ya, wali Allah adalah orang-orang mukmin yang soleh. Ya, di sini dijelaskan, Syekh membuat pertanyaan seperti ini dalam rangka menghilangkan anggapan orang kalau wali adalah orang-orang yang punya kesaktian, bisa terbang, berjalan di air, sholat Jumat di Mekah, kan gitu ya. Kok enggak kelihatan Pak Ustadz? Iya, tadi saya sholat Jumatnya di Mekah. Padahal kita kan sama Mekah beda 4 jam. Itu sholat apa gitu. Nah, ini untuk memperbaiki akidah ya, anggapan orang ya, dan memang masih sampai sekarang orang-orang awam masih meyakini wali Allah itu begitu, harus punya kesaktian, harus punya kehebatan. Dan di zaman dahulu beberapa wali-wali ini adalah pesulap yang berbohong ya, pesulap. Mereka melakukan trik-trik khusus untuk bisa seperti itu. Nah, itulah sobat-sobat ya, jelaskan siapa yang disebut wali. Jadi kesimpulannya bukan tuh yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa kebal, ya itu juga kan tidak terbukti ya. Itu cuma dongeng, cuma klaim ya dari ya mereka yang mendapat keuntungan dengan dongeng-dongeng dusta seperti itu. Nah, jadi sobat-sobat, wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.